Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia, di Palestina dan Mekah, lokasi dakwanya 3. Dan di masa itu ada ponakannya bernama Nabi Lut, yaitu ponakannya sendiri juga punya lokasi dakwah Jordania. Kalau kita lihat di peta, kita akan temukan ini Palestina, ini Jordan. Jadi bersebelahan dan cuma dipisahkan dengan laut mati saja. Di sini Nabi Ibrahim, di sini Nabi Lut. Padahal ini dua lokasi yang berdekatan. Kita tahu dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca, Nabi Musa alaihissalam semasa dengan Nabi Khidir. Dua nabi yang hidup semasa tapi beda lokasi dakwah, gitu kan? Begitu juga ada nabi yang semasa tapi satu lokasi. Seperti Nabi Isa dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, dengan pamannya sendiri Nabi Zakaria, kan gitu. Jadi memang dalam satu keluarga ada, tapi mereka untuk kaumnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia. Beliau mengatakan, aku diutus untuk golongan hitam dan juga golongan merah, maksudnya manusia yang terbuat dari tanah tembikar dan jin yang terbuat dari api. Jadi Nabi SAW itu luar biasa, memang diutus untuk sempurna secara fisik, orangnya juga jalur nasabnya luar biasa, diutus untuk seluruh alam semesta, dan dijanjikan dengan banyak janji-janji yang luar biasa di akhirat sana, termasuk beliau adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga, sebagaimana beliau mengatakan, akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan tidak ada kesombongan. Penjaga surga dari malaikat akan mengatakan, siapa? Aku akan berkata, aku adalah Muhammad. Maka penjaga pintu surga mengatakan, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Lalu dibukalah surga itu untuk Nabi Muhammad SAW dan beliau mengatakan, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Dan diharamkan untuk umat-umat lain sebelum umatku masuk. Beliau juga mengatakan dalam sabdanya SAW, kita ini adalah umat terakhir manusia, tidak ada lagi manusia, ya tidak ada lagi nabi diutus sehingga semua yang terakhir ini dianggap umat Nabi Muhammad SAW, baik yang kafir ataupun yang beriman. Orang yang beriman, alhamdulillah kayak kita sekarang beriman. Orang yang kafir tetap dia di masa kenabiannya Nabi Muhammad. Yang tidak beriman pun dianggap di masa kenabian karena tidak ada nabi setelahnya. Kata Nabi SAW, kita adalah umat yang terakhir di dunia dan kita adalah umat yang pertama di akhirat. Maksudnya yang pertama nanti ya masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang beriman, ya. Dan beliau juga mengatakan SAW untuk kita semua ya, bahwasanya kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan, ya, kemudian bacalah salawat kepadaku, karena siapa yang baca salawat kepadaku sekali, Allah akan salam kepadanya 10 kali. Dan minta untukku kepada Allah al-wasilah. Kan kita bilang dalam doa habis azan, ati Muhammadanil wasilah. Apa itu wasilah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah satu saja tempat termewah, teristimewa di surga. Tidak bisa dimiliki kecuali satu orang saja. Itu tempat yang paling leks. Ini sebenarnya kalau kita bahasakan, ini tempat yang diperebutkan para nabi-nabi. Ya, tidak, untuk orang biasa kayak kita nggak bisa gitu ya. Makanya Nabi mengatakan ini hanya untuk satu orang. Lalu beliau bilang sama kita semuanya, karena bukan untuk umum, beliau mengatakan, siapa yang meminta wasilah untukku dari kalian akan mendapatkan syafaatku. Dia akan juga masuk surga gitu ya. Makanya kita semua berdoa agar selalu setiap habis azan, satu hari 5 kali azan wajib, salat wajib, maka kita mohon agar Allah berikan wasilah. Jadi fasilitasnya Nabi ini secara nasab, secara fisik, ya, secara kedudukan di sisi Allah SWT, dunia akhirat sangat tinggi. Tapi beliau juga melalui ujian hidup, ya. Ujian hidup luar biasa, kita sudah sebutkan yang lalu. Beliau menikah, kemudian istrinya meninggal, Khadijah. Terlebih dahulu sebelum beliau, di masa-masa di mana genting-gentingnya dakwah. 10 tahun pertama di masa dakwah di Mekah itu lagi Nabi Muhammad SAW dihina, ditolak dakwanya. Yang berdiri di belakang beliau itu yang paling banyak membantu Khadijah. Karena beliau wanita terkaya Mekah, mensupport suaminya dengan beliau beriman dan juga dengan seluruh harta yang beliau miliki. Allah berikan anak 6 orang dari Khadijah, 2 laki-laki Qasim dan Abdullah, dan diberikan juga 4 orang anak laki-laki, 4 anak perempuan, maaf, 2 laki-laki Al-Qasim sama Abdullah, dan 4 anak perempuan itu dikasih oleh Allah SWT dari Khadijah, ada Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab dan juga Fatimah. Subhanallah, dari 6 orang ini ya, 5 orang meninggal di masa hidup beliau. Anaknya 6, 5 meninggal, Nabi masih hidup. Jadi Abdullah sama Qasim meninggal masih bayi, kemudian meninggal Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab meninggal di masa hidup beliau. Yang hidup hanya Fatimah. Nanti meninggal 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal.
Beliau juga punya anak dari istri yang lain, Maria namanya Ibrahim, meninggal juga masih bayi. Jadi anak Nabi itu semua totalnya 7, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Ini ujian yang berat. Mungkin orang meninggal 1, 2 anak saja sudah luar biasa, tapi diuji dalam hidup beliau. Begitu juga beliau sebenarnya sangat terkenal di kaumnya, sangat terkenal di kaumnya. Karena sebelum diutus jadi Nabi, pernah terjadi pertikaian antara orang-orang Quraisy. Waktu Ka'bah bangunannya sudah mau runtuh, udah tua sekali, maka mereka sepakat renovasi. Direnovasilah Ka'bah besar-besaran. Nah, Hajar Aswadnya dicopot. Nanti setelah selesai bangunan baru mau ditaruh. Waktu mereka mau taruh Hajar Aswad, suku-suku Arab Quraisy yang ada di Mekah, jumlahnya belasan pada saat itu saling berebut siapa yang taruh Hajar Aswad duluan. Karena bagi mereka ini kemuliaan, gitu ya. Maka ada satu suku Arab Quraisy yang tentu Quraisy induknya, ini pecahan-pecahan suku Quraisy. Mereka menyembelih seekor domba, lalu darahnya ditaruh di ember, lalu semua orang-orang suku itu yang laki-lakinya mencelupkan telapak tangan di darah itu lalu angkat sambil mereka berikrar, siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain kami terjadi pertumpahan darah. Lalu suku yang lain lihat lagi, buat sama, sembelih domba, taruh darahnya di ember, celupin darah tangan laki-laki mereka, angkat tangan. Kalau ada yang taruh ke Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Semua suku itu begitu lakukan. Maka hampir saja terjadi peperangan besar di Mekah. Dan ini kalau terjadi pasti musnah. Artinya yang tersisa cuma sebagian orang saja, karena pasti mereka akan saling bunuh-membunuh. Di saat mereka lagi berselisih, akhirnya mereka coba menemui seorang yang dituakan di situ. Mereka tanya, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Dia bilang ini kalau dibiarkan habis penduduk Mekah. Gak akan ada solusinya. Kalau kalian setuju, kasih saya yang tentukan. Sepakat dulu semuanya. Maka semua suku-suku itu sepakat yang tentukan orang ini. Dia yang paling dituakan. Maka dia bilang, oke, saya putuskan sekarang tapi semua harus dengar ya. Dan kita sepakat, kalau ada yang tidak dengar itu dihukum mati. Baik, sepakat semua. Akhirnya mereka semua sepakat. Atau orang tua ini apa? Saya tunjuk dan saya ajak kalian, semua mata sekarang menuju ke pintu Bani Syaibah. Ini pintu gerbangnya Mekah. Siapa yang pertama masuk dari situ, kita tunjuk dia yang mengangkat Hajar Aswad. Dia yang mengatur. Semua orang sepakat. Karena mayoritas orang Quraisy lagi ada di dalam pada saat itu. Maka siapa yang datang dari suku manapun kita setuju. Mereka semua sepakat. Waktu mata semua tertuju ke pintu Bani Syaibah, yang masuk ternyata Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi ya. Waktu masuk, serentak semua Quraisy mengatakan as-sadiqul amin radina. Orang yang jujur dan terpercaya kami sudah ridho. Semua ridho. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dicintai oleh penduduk Mekah. Dan diberikan julukan jujur dan terpercaya. Ya, ini dua julukan yang luar biasa gitu. Maka Nabi Muhammad SAW pun melepas jubah beliau, meletakkan di tanah, lalu mengangkat Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah. Beliau suruh seluruh kepala suku pegang ujung kain itu. Semuanya rame-rame ngangkat sehingga tidak terjadi pertikaian. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW di mata mereka. Tapi setelah beliau mendakwakan agama tauhid ini, agama Islam, maka beliau diperangi dan dibenci. Bahkan yang pertama memerangi itu adalah paman dan besannya sendiri. Paman sekaligus besan itu ya. Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandungnya. Anak laki-laki Abu Lahab menikah dengan anak perempuan Nabi. Waktu Nabi mengikrarkan diri sebagai Nabi, yang pertama nolak Abu Lahab. Padahal beliau terkenal orang yang jujur, orang yang terpercaya, di Mekah diterima gitu ya. Orang yang mulia, nasabnya terkenal, fisiknya sempurna, luar biasa lah. Akhlaknya terkenal baik sekali. Tapi ditolak. Maksudnya apa? Ibu-ibu sekalian, sehebat apapun kita punya retorika, ya, kita menjaga sikap dan akhlak kita, tetap saja ada pro dan kontra. Itu biasa. Jadi jangan ibu pikir, saya sudah jaga hubungan saya sama semua tetangga, sama semua orang-orang, tapi kenapa masih ada yang gosipin saya? Ya memang itu ujian hidup. Pasti akan ada, gitu kan? Ada yang fitnah, ya, ada yang utang tidak bayar, oh banyak banget. Itu semua terjadi. Jadi jangan sampai kita malah sangka buruk sama Allah mengatakan, kok saya sudah baik ya tapi tetap aja ada ujian ini datang. Oh Nabi aja diuji. Itu yang menyebabkan kita membahas tentang masalah sabar itu. Dan saya pernah bilang di awal-awal kita bahas buku ini, dalam kehidupan kita ini ada dua sayap kehidupan yang bisa membuat kita terbang dan selamat sampai ke akhirat sana. Satu sisi syukur terhadap nikmat, satu sisi sabar terhadap ujian. Ini dua hal yang harus berimbang.
Gak bisa ibu hidupnya tenang, kalau ada nikmat syukur, tapi kalau ada ujian keluh kesah. Itu gak bisa, seperti terbang dengan satu sayap saja. Atau ibu di saat ujian bersabar, dulu miskin, susah sabar. Begitu dibukain rezeki, kufur kepada Allah. Malah buka aurat, malah gak sholat, malah segala macam. Ini juga gak bisa. Jadi harus berimbang dua-duanya gitu ya. Nah, yang saya ingin titik beratkan dalam pembukaan kita ini, bagaimana ujian itu pasti akan datang. Sehebat apapun Anda menjaga sikap Anda, ada saja ujian yang datang untuk menguji kita. Kalau ujian tersebut datang dan kita bukan pelaku salah, misalnya ibu difitnah, ibu nggak melakukan kok, berarti jelas untuk peninggian derajat. Kalau misalnya ibu melakukan dan ternyata disebarin oleh orang, itu berarti kesempatan bahan introspeksi diri. Kita istighfar, perbaikin, sudah selesai. Sisanya nanti Allah yang akan perbaiki. Sederhananya begitu. Nah ini kurang lebih gambaran kenapa kita harus belajar tentang kisah-kisah orang soleh. Nabi Muhammad saja punya ujian, bagi kita juga akan melaluinya, gitu ya. Kalau masih ingat saya pernah berbagi, saya tidak bisa lupa itu ya. Saya pernah lihat cuplikan sholat subuh Dr. Abdullah Juhani, dan saya lihat ini hampir semua cuplikan ceramah walaupun bagus, tilawah Al-Quran bagus. Kalau ibu masuk ke YouTube, ada saja orang yang kasih jempol bawah. Saya pernah dengar sholat subuh Dr. Abdullah Juhani, salah satu imam Masjid Haram, itu bayangkan sholat subuh yang cuplikan itu bu ya, itu hanya imam datang, iqamah sholat, dia cuma bilang istawwa tadilu, luruskan dan rapatkan, takbir, udah mulai Al-Fatihah, baca surah, sampai selesai salam, 2 rakaat subuh. Saya lagi nikmatin ayat Al-Qurannya gitu, pas selesai, udah saya mau tutup YouTube, saya lihat ada orang yang dislike, ada orang masuk jempol bawah. Ini nggak ngomong loh ini, baca Quran, tetap ada yang tidak gitu. Nah berarti ada saja gitu kan. Yang penting saya bilang tadi, cara menghadapi masalah-masalah seperti ini, kalau kita benar dan kita difitnah, tenang aja. Allah datang mendatangkan ujian kepada kita untuk diikan derajat. Dan Allah punya cara nanti menyelesaikan fitnah itu. Kalau kita salah, jadikan bahan introspeksi diri. Alhamdulillah Allah ingatkan di dunia sebelum akhirat. Kalau di akhirat kebongkarnya lebih parah, balasannya neraka. Di sini masih bisa kita, mungkin kita sedikit malu, oke, tapi kita istighfar, kita mohon maaf kepada Allah, kita perbaikin ke depan. Tidak perlu kita repot di media juga, expose lagi, oh iya memang saya salah, nggak perlu. Introspeksi diri, istighfar kepada Allah, nanti Allah punya cara menutupinya. Udah selesai, sederhananya begitu. Baik, kita akan masuk setelah kisah Nabi Muhammad SAW yang panjang lebar, kita jelaskan di poin pertama dari kisah yang bisa kita ambil pada poin lalu. Sekarang kita masuk kisah seorang sahabat. Bagaimana dia sabarnya dalam menghadapi ujian yang datang ya, padahal begitu berat ujiannya. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhum. Untuk lebih jelasnya, saya akan bacakan ya, bermula dari halaman 41 ya, kisah beliau itu sampai di halaman 45 atau awal 46. Nanti sambil saya bacakan, kalau ada yang kita akan tanggapin atau hubungkan dengan hikmah-hikmah ilmu, kita akan sampaikan insyaAllah. Kata penulis, berikut ini adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu yang ditangkap dan ditawan oleh kaum musyrikin dari Quraisy. Mereka kemudian membawanya untuk membunuhnya dan menyalibnya pada sebuah batang kurma di Mekah. Lalu dia memandang ke kanan dan ke kiri dan tidak ada di sekitarnya melainkan orang yang membenci, menentang dan marah. Sedangkan dia sendiri terpisah dan terbelenggu dengan tali-tali belenggu yang disiapkan untuk dijadikan sekarang sebagai sasaran anak panah. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, Khubayb bin Adi ini bu, dia masuk dalam salah satu pasukan, bukan pasukan sebenarnya, salah satu dari kelompok sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengajar satu kaum. Jadi waktu itu ada satu kaum datang ke Madinah lalu berkata kami masuk Islam. Tapi pura-pura masuk Islamnya. Mereka pura-pura dusta, mereka syahadat apa tapi mereka bohong. Lalu mereka bilang ya Rasulullah utus bersama kami sahabat-sahabat anda yang hafal Quran untuk mengajar kami. Nabi utus 70 orang sahabat hafal Quran gitu ya. Di antaranya Khubayb ini. Diutus setelah pergi ke sana, di tengah jalan mereka berkhianat. Mereka baru menyatakan kalau mereka itu pura-pura masuk Islamnya. Maka sahabat-sahabat ini ada yang mereka bunuh, ada juga yang mereka tawan. Nah yang mereka tawan ini, mereka tahu musuh bebuyutan Islam waktu itu adalah orang-orang Quraisy Mekah.
Maka mereka jual orang-orang yang ditawan ini kepada Quraisy. Di antaranya Khubayb ini yang dijual kepada Quraisy. Karena orang-orang Quraisy taunya Khubayb ini salah satu pasukan muslim yang juga banyak korbannya dari orang Quraisy di perang Badar. Maka mereka membelinya. Waktu dibeli tujuannya memang untuk dibunuh. Dibeli oleh orang Quraisy lalu dibayar lalu kemudian ingin dibunuh. Nah, awal kisahnya dia pada saat ditangkap, gitu kan, maka akan dihukum mati. Dia pun pasrah dengan keadaan itu. Dan dia pada saat itu dihukum, ditaruh dalam sebuah rumah, dan dia sempat ini salah satu yang terjadi dalam hidupnya ya. Dia terus beribadah dalam tempat yang sedang dipenjara itu, dan di situ ada buah-buahan di tempat dia, di tempat penjaranya itu yang tidak pernah ada di Mekah sebelumnya. Ya, disebutkan dalam riwayat itu kemungkinan sebuah karamah yang Allah berikan, yang akhirnya beliau menikmati buah tersebut. Dan terjadi sebuah kasus, ada satu ibu, anaknya kebetulan lepas ya, dari pegangan dia, lalu masuk ke dalam penjaranya Khubayb. Dan kebetulan Khubayb waktu itu ditawan, gitu kan. Umumnya orang kalau seperti ini dia akan gunakan kesempatan itu untuk mengancam orang-orang Quraisy supaya melepaskan dia. Kalau tidak dia akan bunuh anak itu, misal. Tapi subhanallah Khubayb tidak lakukan itu. Anak itu duduk sebelahnya dan Khubayb muamalah dengan baik sama dia. Waktu ibunya lihat, ibunya ketakutan karena tahu ini Khubayb berarti dianggap musuh, pasti akan membunuh. Lalu Khubayb balik ke ibu tersebut sambil mengatakan, apakah ibu engkau mengira aku akan melakukan perbuatan yang buruk pada anakmu? Itu bukan bagian daripada agama kami. Lalu dikeluarkan oleh Khubayb dengan baik-baik anak itu dari penjara, gitu kan? Nah, orang-orang Quraisy selalu sepakat untuk membunuhnya. Cara membunuhnya supaya bisa tersebar berita dan sampai ke Madinah kalau membunuh ini menunjukkan kejengkelan mereka pada kaum muslimin, maka dia diikat di batang pohon kurma, kemudian ditambah juga dengan kayu lagi yang bisa diikat tangannya ya. Di kiri kanan pohon kurma itu, dia istilahkan tadi disalib gitu ya. Kemudian dia akan boleh disakiti oleh siapa saja. Jadi ada yang datang lewat dicoret misalnya dia, atau disakiti dengan pisau kah, dilempar anak panah, pokoknya semua bebas melakukan itu. Nah itu awal kisahnya, bagaimana dia sampai disampaikan diikat di batang sebuah pohon karena dia ditawan dan diperjualbelikan oleh orang-orang yang pura-pura masuk Islam tadi lalu dijual pada Quraisy. Nah pada saat itu waktu dia sedang diikat di tiang dan dia lihat semuanya orang di depannya ini, kita bisa bayangkan kalau kita diikat di tiang seperti ini lalu kemudian semua orang di semua sisi semua mencaci maki, semua menghina, semua dengan kebencian karena ini memang didatangkan untuk dibunuh rame-rame. Nah seperti itu keadaannya. Kata penulis selanjutnya, lalu apa yang terjadi? Dia meminta izin untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu dia pun sholat 2 rakaat setelah diizinkan, dan dari sinilah sunnah sholat 2 rakaat ketika seseorang hendak dibunuh berasal. Ya, karena kalau ada orang yang mau dibunuh oleh musuh dan dia masih dikasih kesempatan, yang paling baik dia sholat 2 rakaat. Di saat itu dia sampaikan hajat terpentingnya kepada Allah. Apakah dia minta dikasih keselamatan atau dia minta mati syahid? Ya. Lalu dia bangkit dan menoleh kepada mereka dengan pandangan seorang mukmin yang bersabar, yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata. Ini disusun dalam syair ya, dalam syair. Cukup panjang syairnya, saya bacakan dulu. Dia mengatakan laqad jamma'al ahzabu hawli wa alabbu kabailahum wastajma'u kulla majma'in wa kulluhum mubdil adawata jahidun alayya li'anni fi withakin bimudayyi'in wa qad jamma'u abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawilin mumanna'in ila Allahi ashku gurbati thumma qurbati wa ma arsada al-ahzabu li 'inda masra'i fadhal arshi sabbarni ala ma yuradu bi faqad badda'u lahmi waqad ya'isa matma'i waqad khayyaruni al-kufra wal mautu dunahu waqad hamalat aynaya min ghairi majza'i wa ma bi hidharul mauti inni lamayyitun walakin hidhari jahmu narin mulaffa'i walastu ubali hina uqtalu musliman
ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i falastu bimubdin lil aduwi takhasyu'an. Yang terakhir, wala jaza'an inni ilallahi marji'i. Terjemahan dari yang panjang lebar itu dia mengatakan pasukan koalisi atau ahzab, pasukan musuh telah mengumpulkan dan menyatukan kabilah mereka di sekitarku. Kenapa beliau sebutkan dalam bentuk syair, Bu? Karena memang di masa dulu orang-orang Arab itu kalau mau menyampaikan sebuah pesan yang bagi mereka tuh pesan panjang baru mau diringkas, itu melalui syair. Sebenarnya untuk menggambarkan tentang kondisinya butuh cerita panjang. Bagaimana dia disiksa, bagaimana dia diikat, bagaimana. Tapi dalam bentuk syair, orang-orang bisa langsung faham di masa itu. Ya, sebagai contoh pernah ada orang Arab Badui datang masuk Islam, kemudian diajarin sholat, kamu sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Dia nggak faham-faham. Ada satu orang sahabat yang faham lalu dia datang mengatakan, begini saudaraku, dia sebutkan dalam syair. Kerjakanlah subuh 2 rakaat, lalu duhur 4 dan asar 4 serta isya 4, lalu maghrib 3. Orang itu langsung faham, karena memang itu dalam bahasa mereka gitu ya, menggunakan syair. Maka dia mengatakan pasukan koalisi, maksudnya di depan saya ini ada ahzab, kelompok-kelompok telah mengumpulkan dan menyatukan kabilah mereka di sekitarku. Dan meminta berkumpul pada tiap tempat berkumpul, maksudnya semuanya didatangkan di satu titik. Masing-masing dari mereka menampakkan permusuhan. Tidak ada satupun di antara mereka ini yang tatapan matanya punya rasa kasihan sama saya, nggak ada. Berusaha menimpakan keburukan kepadaku karena aku berada dalam tali belenggu tersia-siakan. Mereka berusaha menyiksaku karena kesempatan aku lagi dibelenggu, nggak bisa melawan. Sungguh mereka telah mengumpulkan anak-anak dan kaum perempuan mereka. Bukan cuma laki-laki yang ikut siksa, anak-anak boleh siksa, perempuan boleh siksa. Lalu dikatakan, dan aku didekatkan pada sebatang kurma yang panjang lagi kokoh. Maksudnya aku diikat di batang itu. Kepada Allah lah aku mengadu keterasinganku, kemudian kesulitanku. Dan apa yang diintai para koalisi padaku adalah saat kematianku. Maksudnya aku hanya mengeluhkan ini kepada Allah karena aku tahu aku akan mati nanti dari siksaan mereka. Panggung ini yang membuatku bersabar menghadapi musibah yang menimpahku. Maksudnya ujian seperti inilah justru hanya bisa dihadapi dengan sabar. Karena kan kalau ngamuk-ngamuk pun nggak akan ada manfaatnya, gitu kan? Toh mereka pasti akan membunuh. Cuma 2 cara keselamatannya pada saat itu Khubaib. Yang pertama dia pertahankan keimanannya seperti yang dilakukan sampai dia dibunuh dalam keadaan iman, mati syahid, atau dia menyatakan dirinya kafir. Keluar dari agama Islam, baru dilepaskan gitu. Sungguh mereka telah mencincang dagingku dan ambisiku telah berputus asa. Maksudnya mereka mulai mencabit-cabit dagingku dan kulitku ya sampai berdarah-darah. Mereka telah memberikan pilihan kekafiran kepadaku dan takutlah pada kematian. Maksudnya kalau mau tidak kami siksa, lagi berdarah-darah tubuhmu, kafir saja. Nyatakan kafir, kami lepaskan. Sementara air mataku telah mengucur deras tanpa rasa gundah. Maksudnya aku menangis sedih melihat kejadian ini. Tapi dari sisi aku juga menangis karena merasa gembira. Inilah kesempatan aku meraih untuk mati syahid. Aku tidak mengkhawatirkan kematian. Karena sesungguhnya aku benar-benar pasti mati. Sekarang atau nanti. Jadi di sini dia menyatakan, kalau mereka siksa aku ini, kalaupun aku menangis, aku sedih bukan karena justru aku takut mati. Tapi karena tahu mati itu pasti akan datang. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah besarnya api neraka yang mengepung. Yang aku khawatir, kalau mereka sudah siksa ternyata aku masuk neraka lagi nanti. Ini tanda keimanan ya. Sebenarnya dia tahu kalau dia beriman dia akan masuk surga. Tapi dia menyatakan ini sebagai tanda kekhawatiran agar dirinya tetap menjaga keimanannya. Aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim. Di sisi manapun aku ditikam, kematianku adalah di jalan Allah. Semua itu adalah demi Allah ilahi yang jika dia menghendaki. Maksudnya kalau dia memang menghendaki aku mati begini, pasti akan aku mati. Ya, yang penting dia ridho. Niscaya dianya besar kata-kata Allah memberkahi persendian-persendian anggota tubuhku yang terpotong-potong. Aku tidak menampakkan rasa tunduk kepada musuh. Tapi walaupun aku sebenarnya khawatir juga sebagai manusia kalau dirukai dengan pisau, dilempar sama anak panah. Aku tidak tahu juga apa yang akan mereka lakukan.
Ya, tetapi aku tidak mau tunjukkan kelemahanku di depan musuh, tidak pula rasa takut kepada mereka, karena sungguhnya kepada Allah lah tempat kembaliku. Nah, ini semua yang diucapkan oleh Khubayb radhiyallahu anhu. Akhirnya dia bersabar. Setiap goresan pisau, setiap lemparan batu, setiap lemparan anak panah yang melukainya, dia tetap bersabar sampai akhirnya dia terbunuh, mati syahid, ya, sampai dia mati. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang di antara kita mungkin berpikir, bagaimana ya kalau kita yang menghadapinya, apa kita bisa atau tidak? Biasanya Bu, di setiap kejadian tergantung yang pertama niat ibu. Niat ibu bisa menerima atau tidak. Kalau kita bisa menerima itu sebagai ujian dari Allah, pastikan saya jamin ibu bisa melaluinya. Tapi kalau ibu dari awal tidak mau menerima itu sebagai ujian, marah berkeluh kesah, maka akan berat ibu melaluinya. Sebagai contoh, kita ambil contoh sederhana, orang bangun tidur demam atau flu. Biasa mungkin kita alami itu dalam hidup kita, pernah tidur sehat, bangun tidur pagi flu. Beda sekali orang yang langsung mengambil keputusan, oh Allah lagi uji saya. Terus dia mulai mereview hidupnya, saya juga 1 tahun gak pernah flu kok. Sekarang saya flu, ya sudahlah Allah lagi uji saya bersabar. Orang seperti ini pastikan dia akan sangat mudah melalui flu-nya itu. Karena dia menerima sebagai sebuah ujian dan dia yakin ada balasan sendiri, maka dia pasti akan langsung masalah solusinya. Ya udah tinggal minum teh hangat, minum obat, selesai bagi dia. Dan dia menikmati proses sampai sembuh. Gak ada keluh kesah. Karena bagi dia itu adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam hidupnya. Orang seperti ini bisa melaluinya. Orang yang misalnya bangun flu, kenapa saya flu ya? Saya kan kemarin sehat, semalam gak apa-apa kok. Carilah 1001 alasan menyalahkan orang di sekitarnya. Mungkin dia salahkan minuman yang diminum sebelum tidur, dia salahkan AC, dia salahkan pasangannya, dan segala macam hal. Orang seperti ini, maka dia pastikan akan sangat sulit melaluinya. Karena selama proses dari awal dia flu sampai dia sembuh, misalnya seminggu kemudian takdiran dia sembuh, ini semuanya keluh kesah. Ini menambah beban buat dia. Bahkan mungkin biar dia konsul ke dokter berobat, mungkin tadinya obat itu efektif jadi kurang efektif karena jiwanya nggak bisa menerima. Kan gitu ya. Kasusnya sekarang, apapun kita tarik, itu kan contoh kalau sakit flu. Ibu, misalnya hal-hal yang besar lah, ibu difitnah orang. Ibu nggak buat tapi ibu difitnah. Apa yang kita bisa buat? Teriak-teriak, kita marah-marah. Nggak akan ada manfaatnya. Karena sudah terjadi fitnah itu kan. Nggak mungkin kita bisa. Solusinya cuma sabar. Saya bilang tadi, kalau itu tidak benar, yakin Bu, saya jamin 1000% Allah punya cara menyelesaikannya. Asal ibu tidak salah, orang mau cerita apapun biarin aja. Pasti akan berlalu. Ada garis start, ada garis finish. Dalam proses start ke finish ini, disinilah puncak pahalanya. Allah lihat, ibu terima nggak ujian itu? Ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Nggak berzina, nggak pernah keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Difitnah oleh Abdullah bin Salul kalau berzina sama Safwan. Sampai Nabi bela keduanya, naik di atas mimbar sambil mengatakan, kenapa ada orang yang menyebarkan berita tidak benar tentang istri dan sahabatku. Istriku ini aku tahu tidak pernah berinteres sama laki-laki, dan sahabatku ini tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan izinku. Jadi nggak pernah mereka bertemu ini. Kenapa ada yang sebarkan fitnah itu? Tapi tetap saja masih ada pro kontra di antara orang-orang. Dan ibu tahu siapa yang memfitnah Aisyah? Yang paling besar menyebarkan gosip adalah 3 orang yang sangat dekat dengan Nabi dan dekat dengan Aisyah. Yang pertama itu Hamna binti Jahash. Siapa ini? Ipar Nabi. Istri Nabi SAW namanya Zainab binti Jahash. Saudarinya Zainab namanya Hamna. Itu yang nyebarin gosip. Padahal yang tidak benar. Beritanya tidak benar. Maka dia yang bumbuhin. Yang kedua penyairnya Nabi. Lebih tua dari Nabi 7 tahun. Dan ini banyak membela Nabi dengan syair-syair. Namanya Hassan ibn Thabit. Dan saya bilang tadi, syair di masa itu pengaruhnya besar sekali. Maka dia menyebarkan. Kemudian yang ketiga, ya, ini Muslim bin Abi Musleh. Ada juga yang menyebutkan namanya dengan nama yang selain ini. Tapi ini adalah sepupunya Aisyah sendiri. Dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Dia yang sebarin gosip. Ini ujiannya luar biasa. Bayangkan waktu itu Nabi itu, seorang Nabi, tokoh agama, seorang raja. Istrinya ratu berarti, digosipin berzina. Gimana keruhnya keadaan Madinah di saat itu. Dan waktu itu 1 bulan wahyu putus dari langit. Allah datangkan ujian, nggak ada wahyu. Biasanya satu kejadian, ada kejadian nih, Nabi butuh jawabannya, langsung Jibril datang bawa wahyu. Ini loh jawabannya, hai Muhammad. Waktu itu 1 bulan tidak turun wahyu. Ujian yang berat.
Nabi SAW diuji, Aisyah diuji, Safwan diuji, semua orang beriman diuji. Ibu kalau baca surah An-Nur, surah nomor 24 tentang cahaya, itu menceritakan cahaya Allah, mayoritas ayatnya bicara tentang kasus ini, namanya kisah ifk. Dan dinamakan surah An-Nur selain cahaya Allah adalah surah pembelaan Aisyah dari langit. Karena semua orang yang baca ini bisa tahu, oh ternyata Aisyah dulu tidak berzina ya. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya 3 orang tadi yang menyebarin gosip itu dicambuk 80 derah, cambuk penyebar gosip, berita hoax itu ya. Kalau berita tidak benar, menyebarin fitnah itu dalam hukum Islam dicambuk 80 kali. Dan pada saat itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi permasalahan ini. Ini berat sekali. Maka Nabi SAW coba kumpulin informasi. Aisyah berkata begini, saya melihat sikap Nabi sedikit berubah. Biasanya Nabi ceria, Nabi suka nanya. Sekarang kalau saya nanya baru Nabi jawab. Nabi sendiri masih bingung, ini benar nggak sih beritanya? Karena simpang siur informasi itu, dan wahyu juga belum turun membenarkan atau menyalahkan informasi itu. Maka Aisyah mengatakan tuh, saya lihat perubahan sikap Nabi. Saya pun baik-baik mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke orang tua saya. Karena Nabi seakan-akan tidak seceria biasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi antar baik-baik pulang ke orang tuanya. Kata Aisyah, dia gambarkan dirinya sendiri ya, saya benar-benar tidak tahu kejadian ini. Gak tahu gosip ini di luar. Saya hidup ceria seperti biasa, saya tidak ada masalah gitu ya. Sampai satu waktu saya keluar, mau punya hajat di luar rumah. Masa itu maaf, di rumah orang tidak ada WC. Orang kalau mau buang air besar, mau kecil, mau mandi itu keluar rumah. Jadi kadang-kadang per keluarga itu kayak punya WC umum. Mereka tinggal masuk, ini punyanya si fulan, keluarga fulan gitu ya. Di rumah mereka nggak punya. Dan Nabi SAW sendiri juga kalau punya ada hajat mereka keluar gitu kan dari rumahnya. Aisyah bilang waktu saya ada hajat mau keluar dari rumah, tidak sengaja ketemu sama ibunya Muslim bin Abi Muslih, sepupunya dia tadi yang sebarin gosip itu. Waktu ibunya Muslim ketemu, dia sempat gemetar ketemu Aisyah karena dia tahu ini anaknya yang gencar sebarin gosip itu. Dan anaknya ini dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Gitu kan? Maka sambil jalan, sambil dia jaga sikap ibunya ini, takut dia salah, kakinya kesentuh dengan batu ibu itu, lalu dia mengatakan, celakalah Muslih. Dia bilangin begitu anaknya sendiri, ya, ibu ini. Saya kok berani banget anak saya ini sebarin gosip, ini siapa ini, ratu umat Islam, ini istrinya Nabi, gimana bisa dia sebarin gitu. Terus Aisyah masih bela sambil mengatakan, kenapa anda doakan keburukan anak anda, padahal anak anda itu hadir di perang Badar. Kebetulan memang Muslimnya orang hadir di perang Badar. Lalu kata ibunya Muslih, apa Aisyah, kau tidak tahu cerita yang sedang ada? Dia bilang tidak, diceritakanlah. Begini. Aisyah mengatakan, waktu itu saya merasa tulang-tulangku seperti remuk. Aku baru tahu kenapa perubahan sikap suamiku, Nabi dan segala macam. Dia bilang saya pulang ke rumah nggak bisa makan, nggak bisa minum, ujian berat ini. Satu Madinah mayoritasnya gosipin kalau dia berzina. Dan dia posisinya sebagai ratu, bukan orang biasa gitu. Maka dia bilang teruslah berjalan ke jalan tersebut, saya tidak tahu harus buat apa. Nabi SAW juga pada saat itu mulai coba menengahi sahabat. Ini siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai Nabi naik atas mimbar tadi bilang, kenapa ada orang yang gosipin istri saya dan teman saya yang saya tahu mereka cuma kebaikan. Yang satu istri saya tidak ketemu sama laki-laki, yang teman saya ini tidak pernah masuk rumah saya kecuali dengan izin saya. Lalu mulai sahabat di masjid ini jadi 2 kubu. Ada kan penduduk Madinah itu ada 2 suku kubu, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, orang yang sebarin gosip ini dari suku Khazraj. Abdullah bin Salul, kepala orang munafik gitu ya. Nah, masih ada sedikit fanatik kesukuannya mereka. Ada yang bela si Abdullah bin Salul. Kayaknya bukan dia yang sebarin gosip. Yang suku Aus bilang, ya Rasulullah, kami tahu siapa penyebar gosip. Perintahkan kami tebas lehernya. Waktu Aus bilang ini, orang-orang Khazraj muncul fanatik kesukuannya. Dia balas, itu karena kebetulan kau tahu kepala suku kami. Kalau kepala sukumu nggak mungkin kau bicara begitu. Di masjid ribut bu, hampir perang 2 sahabat ini gara-gara gosip ini. Nabi lihat gak ada manfaatnya nih, udah berhentiin. Nabi panggil lagi Zubair sama Ali radhiyallahu anhu majma'in, sepupu Nabi sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Akhirnya Ali kasih masukan, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah itu
ya adalah pembantunya. Yang paling kenal seorang ibu, kalau dia punya pembantu lihat dia tiap hari. Ketemu siapa, telepon siapa, pembantunya bisa dengar. Kalau masa sekarang telepon kan, masa dulu enggak. Tapi dia bilang enggak ada telepon, tapi Ali bilang pasti pembantunya Aisyah tahu semua apa yang dibuat. Tanya pembantunya. Nabi panggil pembantunya Aisyah. Apa pernah sesuatu yang kau lihat ganjil tentang Aisyah? Kata pembantunya, saya tidak pernah dapat satupun kesalahannya. Saya tidak pernah temukan kesalahan kecuali satu. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia bilang saya pernah buat adonan roti dan karena Aisyah masih anak-anak kan waktu itu. Ini pembantunya orang tua. Dia bilang saya titip adonan roti, saya mengatakan Aisyah tolong jaga ya. Saya mau ke pasar, mau belanja. Ini jangan sampai dimakan domba. Masa dulu tuh rumah-rumah orang banyak domba, pelihara domba depan rumah. Banyak Aisyah ketiduran, domba masuk makan adonan roti itu. Kata pembantunya cuma itu kesalahannya, nggak ada yang lain. Akhirnya Nabi makin bingung, gimana nih? Wahyu nggak turun. Subhanallah, Nabi akhirnya datang ke rumah Aisyah dan bertanya baik-baik gitu. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, telah sampai kepada kami informasi. Kalau kau tidak melakukannya, Allah akan bela kamu. Tapi Nabi sebagai suami bijak nih, karena dia belum tahu istrinya buat atau tidak. Dia mengatakan, tapi kalau kau betul melakukannya, istighfar dan tobatlah kepada Allah. Ini suami yang luar biasa gitu. Maka Aisyah kaget. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah percaya itu? Kata Nabi tidak. Tetapi saya bertanya. Lalu Aisyah cari pembelaan. Dia bilang sama Abu Bakar ayahnya, wahai ayahku, jawab. Anda sebagai ayah kenal saya, kenapa nggak dijawab ini? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Saya juga tidak tahu ini benar atau tidak. Dia balik ke ibunya, ibuku jawab. Ibunya mengatakan, saya juga tidak tahu mau jawab apa. Maka Aisyah bilang, untuk saya tahu tidak ada lagi yang bisa membela saya. Ini suami orang terdekat, tidak tahu juga benar atau tidak. Nabi, ini Abu Bakar ayahnya, ini Umar, ini ibunya, enggak itu yang bisa bela. Dia bilang, saya sudah tidak tahu bisa apa. Saya cuma bilang, saya ikutin apa yang Allah sebutkan tentang hambanya. Beliau lupa namanya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf gitu ya. Waktu Nabi Yusuf hilang, dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya keluhkan sedih dan masalahku kepada Allah gitu ya. Maka dia mengatakan itu. Tiba-tiba kata Aisyah, Nabi SAW menyendiri ke sudut rumah kami. Kemudian beliau duduk. Biasanya ini menandakan wahyu sedang turun. Dan biasanya kalau itu beliau keringatan. Maka Abu Bakar datang menutupi dengan selimut. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu mengatakan, wahai Aisyah, terimalah berita gembira. Allah telah turunkan pembelaanmu dari langit gitu ya. Bahwasanya ini semua berita tidak benar gitu ya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini cerita bagaimana dalam kehidupan Nabi beliau bersabar, ujian dalam keluarganya gitu ya. Apalagi kalau cuma sekedar gosip-gosip biasa, ya itu kita anggap apapun ujian yang datang, pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar atau kita salah. Kalau kita benar, pasti itu peninggian derajat, pembersihan dosa, dan pasti ada garis start, ada garis finish. Pasti selesai itu. Kita nggak usah terlalu ambil buang energi, waktu nggak perlu. Kita santai aja hadapin itu. Nanti akan selesai sendiri. Allah punya cara menyelamatkan kita dengan cara mungkin membongkar penyebar gosip itu dan seterusnya. Kalau kita salah, solusi terbaik istighfar, taubat kepada Allah. Mohon agar Allah tutupin kesalahan tersebut, kita perbaikin ke depannya, Allah juga akan selesaikan. Nah seperti itulah. Ingat, kalau buat salah, jangan justru membela kesalahan kita. Itu hanya akan memperkeruh. Tapi justru kita diam saja. Udah kita diam, kita lebih baik introspeksi diri, kita bertobat kepada Allah. Tidak perlu juga kita buat pengakuan dosa. Kita bukan agama Katolik yang kalau mau diampuni dosanya datang kepada pastor lalu mengatakan saya melakukan ini itu, lalu dipercikin air lalu bersih dosanya. Tidak seperti itu. Kalau kita tidak perlu, antara ibu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini diantara hikmah-hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil gitu ya. Bagaimana kesabaran itu perlu dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk kisah selanjutnya. Ini kisah juga yang sangat unik ya, dari wanita yang sangat penyabar, yaitu Masyita ya. Ini tukang sisirnya dan dari anak perempuan Fir'aun ya. Ini wanita beriman ya. Kisahnya diceritakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kisah yang sedikit agak panjang, saya bacakan hadisnya dan juga terjemahannya. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha,
atat alayya raihatun tayyibah faqultu ya Jibril ma hadhihi raihatu tayyibah faqala hadhihi raihatu mashitati ibnati fir'auna wa auladiha qala qultu wa ma sya'nuha qala bainama hiya tumashitu ibnata fir'aun ibnata fir'aun dhati yawmin atau dhata yawmin id sakatatil mushtu min yadiha faqalat bismillah فرفعت البنت رأسها وقالت أبي الله قالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين فقالت أخبر والدي بهذا فقالت أخبريه فجاءت لأبيها وقالت الماشطة تقول كذا وكذا فدعاها فقالت نعم ربي وربك الله رب العالمين وكان لها 3 أطفال فأحضر الطاغية الجبار كدرا نقرة من نحاس فأوقد عليها حتى أصبحت جمرة حمراء تتلهب ثم أخذ ابنها من على كتفيها ليلقيها في القدر فينحمس فيه كما تنحمس الحبة وما هي إلا لحظة حتى يتجمع فيصبح فحمة سوداء فتقول له بكل ثبات إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أن تجعلني وأولادي وعظام أولادي في قبر واحد قال ذلك لك علينا من الحق أي لا مانع ثم يأخذ الآخر ويجره وقد أمسك بثوبها فيلقي به في الكدر أي صبر هذا ثم أمر بها فلما قربت تقاعست فقال لها ابن معها صغير يا أمّا اصبري فإنك على الحق فألقت بنفسها في النار ثم أخذت الثالثة فألقي به على إثرها. Terjemahan yang sangat panjang ini atau bahasa Arab yang panjang ini terjemahannya sangat menarik untuk disimak Bu ya. Saya harus baca tadi bahasa Arabnya karena memang dalam buku kita ada dan kita sedang bedah buku ya. Jadi yang ikutin juga dalam bahasa Arab bisa sambil melihat tentunya. Kata Nabi Muhammad SAW, pada malam aku diisrakan. Kejadian Isra Mi'raj yang sangat masyhur dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Situ banyak kejadian dahsyat yang terjadi di masa kehidupan Nabi SAW. Di antaranya kejadian ini. Waktu beliau sedang diisrakan jalan malam hari. Dari Mekah ke Palestina. Mi'raj naik ke langit. Isra jalan malamnya. Berarti masih dalam perjalanan dari Mekah ke Palestina. Kata beliau, kata Nabi SAW, berhembuslah aroma yang sangat wangi ke arahku. Maka aku bertanya, wahai Jibril, karena lagi jalan sama Jibril di atas kuda borak, kuda yang bersayap. Wahai Jibril, aroma wangi apa ini? Nabi cium, Allah mudahkan dia mencium dalam perjalanan ke Palestina. Maka Jibril menjawab, ini adalah wanginya masyita. Masyita ini maksudnya tukang sisir wanita. Ya. Jadi sebenarnya masyita ini bukan nama ya. Ini musht itu bahasa Arab artinya sisir. Ya. Kalau orang yang menyisir dipanggil masyita gitu ya. Jadi bukan nama dia tapi akhirnya orang kenal itu nama dia. Ya. Maka dikatakan ini adalah wanginya masyita, maksudnya tukang sisir. Tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun. Jadi anak perempuan Fir'aun itu kalau kena anak ratu, anak raja, maka biasa kalau sisir pun disisir oleh pembantunya gitu ya. Nah, kebetulan tukang sisir anak perempuan Fir'aun ini beriman pada Nabi Musa. Nah, ceritanya Rasulullah SAW berkata, aku bertanya apa yang terjadi dengannya? Kenapa ada kisah tukang sisirnya anak Fir'aun sekarang bau wangi, dia sudah meninggal lama. Apa ceritanya nih? Maka kata Jibril, ketika dia sedang menyisir rambut seorang anak perempuan Fir'aun pada suatu hari, tiba-tiba sisir itu terjatuh di lantai dari tangannya. Lalu perempuan itu berkata, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Karena dia sudah beriman sama Allah. Dia beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam. Maka anak perempuan Fir'aun mengangkat kepalanya, melihat ke arah dia, tukang sisirnya tadi. Apakah bapakku adalah Allah? Ya, maksudnya apakah yang kau sebut Allah itu adalah Fir'aun ayahku, itu nama lainnya ayahku, karena mereka yakinnya di Mesir waktu itu Fir'aun sebagai Tuhan gitu ya. Maka dia bilang,
Karena anak ini belum pernah dengar namanya Allah, Bismillah, Allah. Maka dia bilang, apakah yang kau baru sebut itu, kata anak Fir'aun? Itu nama lainnya ayahku ini Fir'aun, Tuhan dia. Maka Masita menjawab, ini tukang sisir tadi, tidak. Bahkan dia, maksudnya Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Allah adalah Tuhan semesta ini. Maka anak perempuan Fir'aun berkata, apakah aku boleh melaporkan ini kepada bapakku? Atau sebenarnya lebih terjemahan tegasnya dia bilang, aku akan laporkan ke ayahku ini. Maka Masita pun tukang sisir tadi mengatakan menimpali, silahkan sampaikan kepadanya. Artinya kalau kau sampaikan kalau aku ini beriman, ya sudah. Ya. Anak perempuan itu pun datang kepada bapaknya Fir'aun dan berkata, Masita, ini tukang sisirku tadi, berkata begini dan begitu. Karena itu Fir'aun tanpa tunggu lama, dia memanggil Masita untuk menghadap dan ditanya. Masita mengatakan, benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, Tuhan semesta alam ini. Persis yang Nabi Musa sampaikan. Saat itu Masita kebetulan, ya sebenarnya Masita ini apa dia? Tukang sisir ya, tidak disebutkan namanya dia. Memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Ibu ini punya anak kecil-kecil semua, masih kecil. Lalu Fir'aun yang sewenang-wenang lagi diktator pada saat itu mendatangkan kuali besar yang cekung terbuat dari tembaga. Ya, kuali besar, tempat masak dari tembaga dan di dalamnya dinyalakan, di bawahnya dinyalakan api, ya, hingga membara menjadi merah, menyala-nyala. Dia kemudian mengambil anak laki-laki Masita dari bagian atas pundaknya untuk melemparkannya ke dalam kuali besar itu. Maka anak itu pun tergoreng gosong di dalamnya sebagaimana tergorengnya biji-bijian. Dan tidaklah ia berlangsung lama kecuali hanya sekejap hingga akhirnya dia menyatu dagingnya hingga seperti orang yang hitam. Maksudnya jadi di tempat besar tadi itu, kuali itu tidak ada airnya ya. Jadi dari tembaga dipanasin api sampai memerah. Jadi bukan ada air, sehingga air itu mungkin mendidih juga, enggak, ini tidak ada. Jadi orang kalau dilempar yang melengket kulitnya di kuali itu. Nah seperti itulah. Makanya dikatakan tiba-tiba anak Masita yang pertama dilempar langsung melengket dan daging sama tulangnya menyatu dan jadi hangus gitu kan. Maka Masita pun akhirnya berkata pada Fir'aun setelah anak pertamanya tadi dilempar, dia punya 3 orang anak ya, dengan penuh keteguhan. Karena Fir'aun berharap dia menyatakan kufur kepada Allah, tidak jadi dipanggang dia sama anak-anaknya. Tapi anak pertama sudah dibakar gitu, untuk membuat Masita ini ketakutan gitu. Ternyata dia tidak takut, dia cuma bilang, sesungguhnya aku punya keperluan kepada anda. Maksudnya dia sampaikan pada Fir'aun dengan tenangnya gitu kan. Fir'aun menjawab, apa keperluanmu? Kata Masita ini, agar engkau nanti menguburku dengan anak-anakku bersama tulang belulang anak-anakku dalam satu liang kubur. Dia sudah tahu, saya kan tetap mau beriman nih, kau akan bakar saya. Oke, nanti kalau saya mati saya cuma minta tolong tulang-tulang saya dikubur. Nah dalam syariat Allah, jenazah dikubur. Bagi mereka mungkin tidak, kalau orang-orang kafir itu. Firaun mengatakan, itu adalah hakmu yang harus kami lakukan. Maksudnya tidak ada penghalang untuk itu. Firaun kemudian mengambil anaknya yang lain dan menyeretnya sementara anak itu memegang pakaian ibunya. Lalu dia melemparkan anak itu ke kuali yang besar tadi. Kesabaran apa yang seperti ini? Tanda tanya. Maksudnya Nabi SAW bilang, coba renungi kisah ini. Bagaimana sabarnya dia, anaknya terpanggang depan matanya dengan teriak, dengan segala macam dan menjadi hangus. Gitu kan. Kemudian dia memerintahkan agar Masita dilemparkan, lalu ketika sudah dekat maka dia pun mundur. Maksudnya Masita sempat mundur karena ini panas banget, mendidih dan segala macam. Maka anak kecilnya yang terakhir yang masih bayi tiba-tiba bisa berbicara dan mengatakan, wahai ibu bersabarlah. Artinya mungkin dilempar panas sebentar tapi sudah selesai, mati gitu kan. Orang kalau sudah mati nggak rasa lagi panasnya. Wahai ibu bersabarlah karena sungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka Masita pun melemparkan dirinya sendiri ke dalam api itu, lalu Fir'aun mengambil anak yang ketiga itu lalu juga dilemparkan setelah ibunya. Ya. Makanya Allah berfirman tentang Fir'aun dalam surah Al-Fajr ayat 10 sampai ayat 13, wa fir'auna dzil autad alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, maksudnya tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negerinya. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
Karena itu Tuhanmu pun menimpakan kepada mereka cemeti azab. Di dunia ditenggelamkan di Laut Merah, ya, sehingga jenazahnya pun jasadnya diselamatkan untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, dan diceritakan dalam Al-Quran disiksa di kubur, dan juga di akhirat mereka akan kekal di neraka nanti, gitu ya. Dikatakan dalam sebuah syair, alam tara anna Allah azhara dinahu wa sabba 'alal kuffari sauta adab. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah memenangkan agamanya dan menumpahkan cemeti azab atas orang-orang kafir? Dan Fir'aun telah merasakan akibat buruk dari perbuatan sadisnya ini, dan juga perbuatan-perbuatan keji lainnya yang sepertinya atau yang semisalnya, yang di dalamnya tampak jelas tindakannya yang melampaui batas. Lalu tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya dengan suatu azab Tuhan Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Dalam surah Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu sangatlah pedih lagi keras. Dari kisah ini, Bu, kita coba ambil pelajaran yang sangat banyak. Yang pertama, bolehnya seseorang menyembunyikan keimanannya di saat dibutuhkan, ya. Misalnya seseorang hidup di tengah-tengah komunitas orang non-muslim, kalau dia sampai mengaku muslim dia akan dihukum mati atau disiksa, boleh orang menyembunyikan Islamnya. Itu terjadi juga di masa Nabi Muhammad SAW dengan seorang raja adil yang sempat membantu sahabat-sahabat Nabi, namanya itu julukannya An-Najasyi. Najasyi ini raja Ethiopia, ya. Setelah berdakwah sekitar 10 tahun di Mekah, dari 13 tahun masa dakwah Nabi SAW, ternyata orang-orang Mekah terus saja menyiksa kaum muslimin, maka Nabi diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para sahabat. Jumlah mereka itu sekitar 153 orang, 83 orang boleh diizinkan hijrah ke Ethiopia. 70 orang tetap tinggal bersama Nabi di Mekah walaupun disiksa, gitu ya. Nah, waktu mereka pergi ke Ethiopia dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sempat terjadi dialog-dialog antara Ja'far dengan Najasyi, sampai Najasyi masuk Islam, ringkasnya begitu. Nah, waktu dia masuk Islam, dia sembunyikan keislamannya karena satu negerinya itu orang-orang Nasrani dan mereka tidak suka, tidak mau masuk Islam. Makanya waktu meninggal Nabi SAW mensolati jenazahnya, ya, dari jarak jauh, karena memang tidak ada yang mensolatinya, gitu kan? Nah, itu contoh di antara contoh orang menyembunyikan keislamannya. Ada juga seorang sahabat pernah diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh satu kepala suku. Kebetulan kepala suku ini jahat sekali. Dia mau menyerang Madinah dan punya pasukan yang sangat banyak. Maka Nabi SAW utus seorang sahabat, coba datang ke sana dan bunuh kepala suku itu. Nah, dia pergi sana dan dia berhasil membunuhnya. Setelah berapa waktu kembali dia mengatakan, ya Rasulullah sudah mati. Dan sampai bertanya Nabi, orang itu mati. Nabi tanya, bagaimana kau sholat waktu itu? Dia muslim. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sholat dengan isyarat mata. Karena dia bertugas. Dia ditugaskan oleh Nabi SAW. Dia masuk di komunitas, di pasukan orang non-muslim untuk mengacaukan mereka. Dia masuk seakan-akan dia mau mendukung, dia seperti orang kafir. Jadi dia caranya gimana? Dia sholat di isyarat, tapi dia tidak tinggalkan sholat. Dia sembunyikan keislamannya. Sampai dia menjadi orang kepercayaan kepala suku itu, dia cerita sama Nabi, kemudian pada saat saya berdua di kemah, saya membunuhnya lalu saya pergi. Karena dia jalankan tugas dari Nabi SAW. Itu contohnya. Tapi ini tidak bisa ditarik dalam semua keadaan, ya. Apalagi kalau kayak kita di Indonesia, mayoritas muslim, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Apa yang membuat Anda melakukan itu? Di negara non-muslim aja sekarang, kita tetap bisa saja beribadah, gitu kan? Kayak orang-orang di Amerika, di Australia, muslim minoritas tapi bisa ibadah, gitu kan? Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu, seperti teman-teman kita di Myanmar, ya, di Burma, ya, itu mereka kan dibakar, dibunuh, anak kecil. Mungkin kalau mereka ada yang menyembunyikan keislamannya, Allah Alam mungkin bisa masuk dalam hukum ini, tapi tidak berlaku secara umum, ya. Nah, ini pelajaran pertama dari kisah wanita yang mulia ini. Tadi dia sembunyikan keislamannya. Terbukti Fir'aun tidak tahu. Dan dia terus saja bekerja dengan Fir'aun. Karena waktu itu tidak ada orang yang beriman kecuali ikut sama Nabi Musa dan masih sedikit sekali jumlahnya. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang selalu menyebutkan nama Allah. Bismillah. Ya. Karena menyebut Bismillah ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kata Nabi SAW, Kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari rahmat. Dan pernah ada wanita, dia tunggangin unta, Bu. Kemudian kaki untanya kepleset, ya, keselio gitu ya.
Maka perempuan itu marah-marah sambil melaknat syaitan. Maknanya kayak mengutuk gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan kau ucapkan itu. Tapi karena itu akan membuat syaitan makin bangga. Ya, seakan-akan dia berhasil menyesatkan manusia atau mengganggunya. Tapi bilanglah bismillah, karena kalau kau bilang bismillah maka syaitan akan menjadi kecil sekali. Bahkan sampai seperti seekor lalat itu ya. Jadi selalu mau masuk rumah ibu baca bismillah, mau mulai aktivitas pun baca bismillah, apa saja, buka lemari, ya mau naik di atas ranjang, semua selalu baca bismillah, mengambil sendok, gelas, selalu baca bismillah. Itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Di sini Masyita memberikan kita pelajaran, walaupun ini julukan beliau tapi kita anggap ini seperti panggilannya. Waktu sisir jatuh saja untuk ambil kembali dia baca bismillah. Padahal sebenarnya cuma sisir jatuh diambil selesai, kan gitu. Dan Nabi SAW tidak menyampaikan kisah ini kecuali untuk diambil pelajaran per ya substansial bahasan atau cerita ini. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang untuk teguh dan kokoh dalam dakwah Islam. Ibu kalau sudah tahu kebenaran, ibu pegang teguh kebenaran itu. Jangan goyah karena keluarga, karena nggak enak sama mereka, nggak enak sama teman, nggak enak sama tetangga. Berapa banyak muslimah sudah hijrah, mulai pakai hijab. Begitu temu sama teman-teman lamanya, buka hijabnya. Kenapa? Gak enak sama mereka. Ini salah tempat gak enaknya. Kenapa kalau mereka tanya, kok kamu berhijab? Ceritakan. Saya dengar pengajian, saya tersentuh. Kenapa gak sampaikan? Mungkin jadi sebab hidayahnya mereka. Tapi kenapa kita malah tidak enak? Ini tidak enak bukan pada tempatnya ini. Ya. Atau mungkin ada orang yang mengundang untuk melakukan kemaksiatan, ya, ke klub malam atau apa. Bilang sama tidak hadir ya. Kenapa? Ya saya sudah dengar dari pengajian begini dan begitu. Kan selesai. Karena kalau ibu tidak jawab teleponnya, dia akan telepon lagi besok. Dia mau telepon, dia mau ajak saya ke karaoke, saya sudah nggak mau. Tapi nggak dijawab. Nanti besok telepon lagi, kalau ibu telepon angkat, assalamualaikum. Kok sudah jadi ahli surga, sudah salam? Biasanya nggak pernah salam. Oh iya, saya sudah ikut pengajian. Ceritakan saja, nggak apa-apa. Kemarin saya ikut begini. Siapa tahu dapat hidayah. Dan kalau misalnya ibu ajak dia, nanti kamu juga ikut pengajian saya jamin besok nggak akan telepon lagi. Tapi kan ibu sudah selesai mendakwakan. Orang sudah tahu, oh ibu ini sudah berubah. Nggak apa-apa. Kenapa harus malu kalau berubah kan gitu. Berubah jadi baik. Ini Masyita tinggal di rumahnya, di istananya Fir'aun. Fir'aun waktu itu betul-betul zalim. Kita lihat tadi bagaimana proses dia bunuh Masyita. Luar biasa. Tapi dia dengan tegarnya nggak takut. Karena sudah ditanya, kamu beriman? Iya. Ya, betul, Tuhanku sama Tuhanmu adalah Allah. Nah gitu kan. Yang keempat pelajarannya adalah bagaimana seseorang pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia coba bersabar. Dia coba bersabar ya. Karena saya pernah sampaikan perkataan Umar bin Khattab, ibu kalau masih ingat ya. Umar bilang, orang kalau sudah datang padanya ujian cuma dua keadaan. Dia terima atau tidak terima. Yang terima, ini misalnya tadi kayak pas bangun flu, dia terima atau tidak, ini dua keadaan. Orang kalau bisa terima, ini adalah ujian dari Allah, kemudian dia bersabar, pastikan dia dapat pahala, karena dia sangka baik sama Tuhan, Allah lagi uji saya. Dia akan mudah melaluinya, karena tidak jadi beban buat dia akan dapat solusinya. Tapi kalau orang tidak terima itu, tadi misalnya dia bangun sudah flu, maka dia berdosa karena seakan-akan memprotes, ya Allah kenapa kau kasih saya flu. Ini. Tapi kalau Allah kasih nikmat, dia tidak ya, bersyukur atau tidak apa sama Allah gitu ya. Kemudian dia susah melaluinya, karena dia penuh keluh kesah. Kenapa saya flu, AC disalahin, teman disalahin, ini disalahin segala macam. Ya. Kemudian juga dia tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi lebih baik kita menerimanya, kan begitu. Nah seperti itulah. Dan kalau sudah datang ujian tersebut, pastikan keadaan kita bukan kayak sekarang. Kita kalau dihadapkan dengan keadaan Masyita tadi, atau kita dihadapkan dengan keadaan Khubayb tadi Ibn Adi radhiyallahu anhum, itu pasti kalau kita sudah di keadaan dia, udah beda dengan keadaan kita sekarang. Kita kalau sedang berhadapan, seperti teman-teman kita lagi di medan perang di Palestina. Kalau kita lihat, oh rumah mereka dihancurin, keluarga mereka terbunuh. Kenapa mereka tidak mau keluar dari Palestina? Karena mereka sedang mengalaminya. Yang sedang mengalami beda dengan yang tidak mengalami. Kalau kita bayangkan diri kita sekarang di sana, kita susah. Tapi kalau kita sedang hadapi, berbeda keadaannya. Nah memang sudah begitu keadaannya. Makanya orang yang belum sakit, oh mudah-mudahan saya nggak sakit deh. Tapi pada saat dia sakit, ya dia pasti laluin, mau nggak mau. Nah seperti itulah. Berarti kita tidak ada opsi kecuali harus kita menerimanya. Yang terakhir, bagaimana mulianya seseorang itu kalau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil, insyaallah ke depannya kita akan masuk di kisah yang keempat ya, tentang kesabaran Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, maksudnya Ahmad bin Hanbal
Ya, ini kisah terakhir nanti tentang masalah kesabaran beliau insya Allah, dan kita akan panjang lebar menceritakan nanti seperti apa kisahnya. Begitu dulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak semua jawaban atau pertanyaan bisa dijawab karena melihat waktu juga. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.